Pagi hari ini kita berbincang-bincang kalau di dalam judulnya nih kayaknya sesuatu yang menggiurkan ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, atau yang disingkat P5 begitu ya Pak Abdillah. Ya, dalam pendapat, dalam pandangan orang begitu, ketika kita menyebut proyek gitu Pak Abdillah, ini adalah sebuah kegiatan besar, sebuah kegiatan fisik, apa ya, lagi bayangan macam-macam lah begitu, karena itu ada proyek begitu ya, ada ekskavator di sana juga. Apalagi di depannya ada Mega ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Pak? Oke, ya selamat pagi rekan dengar semua. Jadi memang kalau kita bicara proyek, orang kadang-kadang asumsinya itu selalu kepada persoalan pembangunan fisik. Dan sebenarnya terkait dengan proyek itu adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan dengan ada satu target tertentu. Itu fisik adalah proyek. ataupun non fisik begitu ya? Apakah non fisik juga termasuk? Iya. Nah, dikatakan Bu Nehli tadi ini ada sebuah kegiatan besar, memang betul sekali. Karena terkait pembangunan sumber daya manusia ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali kegiatan ini. Terlebih dalam kaitannya kita mempersiapkan generasi muda kita yang nanti akan menjadi pewaris perjuangan bangsa di masa mendatang. Bahwa kita sadar kompetisi global itu akan semakin ketat. Iya, betul. Dan memerlukan persiapan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Indonesia di 2045 itu akan mendapatkan sebuah anugerah yang kita kenal dengan bonus demografi. Namun ini juga tentu saja bisa berubah menjadi bencana demografi. Saya katakan demikian, kita bisa menjadi anugerah dengan bonus demografi ketika kita mampu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa berkompetisi dalam tatanan pergaulan global, dalam tatanan pergaulan internasional, dan juga dalam tatanan nasional itu sendiri. Nah, lalu ketika kita tidak mempersiapkannya, maka tidak mustahil bangsa kita ini akan menjadi bangsa konsumtif, terlindas dalam tatanan pergaulan global di masa yang datang. Dan ini akan berbahaya kalau kita tidak persiapkan. Oleh karena itu, kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan untuk mampu mempersiapkan dan menjawab tantangan ke depan. Maka jangan heran kalau kurikulum itu di Indonesia sering mengalami perubahan. Dari masa ke masa, dulu kita ada kurun waktu 10 tahun berubah, 10 tahun berubah. Tapi sekarang berubah menteri, berubah kurikulum katanya. Ada statement seperti itu. Ada seperti itu. Ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi di Indonesia pernah belum ganti menteri juga ganti kurikulum. Ketika menteri Pak Muhadjir Effendi, itu kan masih dalam era beliau sudah 2 kali berganti istilah kurikulum. Begitu. Nah, jadi ini tentu saja kurikulum ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan global di masa yang akan datang. Dan termasuk diantaranya kita sekarang ini melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini yang didasari kelahirnya oleh Permendikbud nomor 56 tahun 2022. Ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjawab ketika kita mengalami dunia, bukan hanya kita, dilanda wabah COVID-19. Nah, kita ketika mengalami pandemi COVID-19 itu, pendidikan salah satunya juga mengalami keterpurukan. Karena kita tidak boleh melaksanakan program tatap muka. Betul. Kita melakukan pembelajaran daring. Betul. Hanya persoalannya, pertanyaan yang menggelitik kita adalah, apakah semua siswa kita memiliki fasilitas untuk daring itu? Kan tidak. Masih banyak warga kita jangankan beli handphone smart, beli beras aja susah. Betul. Nah, sehingga pada waktu itu selama 2 tahun pemerintah menyadari keterpurukan dalam pendidikan itu terasa sekali. Jadi kita mengalami dekadensi mutu, bisa dikatakan begitu. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan
menerbitkan peraturan-peraturan. Di antaranya di situ adalah tentang kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini kurikulum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 56 tahun 2022 tadi. Oke. Dan di situ mengatur tentang diantaranya terkait dengan juga proyek P5 itu, proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. Ini juga menjadi perhatian pemerintah kita, menjadi perhatian kita semua seiring dengan Merdeka Belajar, di mana anak-anak kita ini sekarang sudah akrab sekali dengan teknologi. Dunia dalam genggaman. Nah, ini kan istilah dunia dalam genggaman. Betul. Dengan handphone cerdasnya, dia bisa berselancar kemanapun untuk mencari apa saja, apa gitu saja. ya. Bahkan dunia itu bisa mempersiapkan dia ke surga, bisa ke jalan neraka. Ya, itu betul. tersedia di sini. Apalagi sekarang kita sedang prihatin dengan kondisi judi online diantaranya. Betul. Ini kan menjadi tantangan kita, sehingga mau tidak mau bagaimana kita membentuk karakter anak didik kita ini, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diharapkan adalah menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Nah, jadi seperti apa sih? Mereka adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia memiliki kepribadian, dia memiliki jiwa yang pemikiran yang kritis, dia juga punya kemandirian. Nah, inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Dia juga menyadari akan kebinekaan. Terlebih Indonesia ini adalah bangsa besar dengan sekian banyak suku bangsa, sekian banyak bahasa. Betul. Sehingga dengan profil Pancasila tadi, dia mampu untuk menjadi seorang pelajar yang menyadari akan eksistensi dirinya sebagai warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Ini 6 item ini yang menjadi ciri dari profil pelajar Pancasila. Dan Indonesia ini sangat majemuk, perlu akan kesadaran bagi semua warga negara terhadap kebinekaan kita. Kemudian tentu saja terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri, bagaimana implementasinya? Ini tentu saja harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar satuan pendidikan itu mampu untuk mengarahkan dengan visi misi kepemimpinan itu menerapkan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi betul ini adalah kegiatan besar. Ini proyek kegiatan besar, namun tidak berhubungan dengan ekskavator. Tidak berhubungan dengan semuanya. Jadi ini khusus kita mempersiapkan mindnya, jiwanya dari anak-anak kita. Oke. Nah, lalu dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Pak Abdillah, apa saja item-item atau program-program atau misalnya tahapan-tahapan atau isinya, mungkin Bu, ya? indikator-indikator yang ada di dalam sana? Ya. Jadi dalam kerangka P5 ini sebenarnya itu setiap mata pelajaran harus mampu menghadirkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bahkan di dalam ketentuan itu paling tidak 25% dari jumlah jam pembelajaran itu harus kita alokasikan untuk kegiatan P5. Dan persoalannya nanti terkait dengan ini bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Jadi pendidikan agama Islam misalnya dan budi pekerti itu apalagi ini berkaitan langsung nih
Dan semua mata pelajaran bisa hadir di sana dalam bentuk, saya sampaikan di sini adalah dia P5 ini adalah dalam bentuk kegiatan kokurikuler. Karena dalam pembelajaran kita itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler ini mendukung dari kegiatan intrakurikuler. Dan intrakurikuler itu sudah ada JP-nya, per mata pelajaran sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 56 tersebut. Jadi seperti apa itemnya? Banyak di situ, yang tema-tema yang bisa dihadirkan untuk dibahas pada setiap satuan mata pelajaran. Saya beri contoh misalnya di TK misalnya atau taman kanak-kanak. Di situ ada tema Aku Sayang Bumi. Nah, ini kan kalau di dalam di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah itu ada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana penerapannya Aku Sayang Bumi? Dan disinilah peran guru, kepala sekolah mengemasnya dalam bentuk berbagai kegiatan. Jadi anak-anak kita tuh digiring bagaimana mereka agar cinta lingkungan. Apa saja kegiatannya? Mungkin ada kegiatan bersih-bersih, memberikan penyadaran kepada anak-anak, tidak boleh membiarkan sampah sembarangan. Jadi ini adalah bagian bagaimana kita dalam tema-tema itu untuk membawa anak mereka sadar akan lingkungan. Jadi disinilah sebenarnya PAUD ini adalah fondasi. Ketika kita ingin mengajarkan mereka, membentuk karakter mereka untuk mereka tidak buang sampah sembarangan, disitulah sebenarnya yang pada akhirnya nanti akan berangkat mengajar. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, sehingga kebiasaan hidup bersih, kebiasaan hidup rapi, ini akan dibentuk dari usia dini. Oke. Nah, lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, apakah ini kan tadi di dalam permennya Pak ya, di permen ada. Apakah dia juga punya juknis tersendiri? Apa yang harus dilakukan oleh sekolah, apa yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagainya? Ya, jadi terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini saya katakan tadi adalah salah satu strategi kegiatan kokurikuler, memantapkan anak didik dalam penguasaan tema dan kompetensi lulusan. Pelaksanaannya ini tentu dituntut kreativitas dari para pendidik itu sendiri. Namun ada rambu-rambu, ada petunjuk-petunjuk, dan bahkan ada modul-modul yang memang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di PMM itu ada, sehingga nanti dia bisa mengadaptasi, dia bisa mengembangkan, dan inilah dalam konteks pembelajaran sekarang, semua guru ini harus melek teknologi. Semua guru harus mampu dan wajib untuk terus mengakses informasi itu. Jangan sampai kalah dengan anak muridnya ya Pak ya. Jadi guru ini harus istilahnya termutakhirkan, harus update status, tapi bukan update status yang ini ya, keilmuan ya maksudnya. Jadi status keilmuan ini harus update, jangan sampai dia mengajarkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang ilmu sosial, tentang sistem kenegaraan kita, sekarang ini kan provinsi kita sudah bertambah terus. Nah, kalau kita tidak mengikuti, guru tidak mengikuti, bisa saja guru produk kolonial menanyakan kepada siswa, atau guru produk kolonial, kita yang tua-tua ini ditanya berapa jumlah provinsi di Indonesia, mungkin jawabannya masih 27. Iya. Sekarang sudah 38. Betul. Jadi hal-hal seperti inilah yang guru itu harus update. Nah, itu makanya kita semua terkait dengan pendidikan ini memang harus bersinergi. Orang tua harus mendukung, masyarakat juga harus mendukung. Dan itulah tantangan pendidikan ke depan ini sangat berat. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Oke, baik. Artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah strategi yang secara garis besar sudah diberikan petunjuk, tetapi untuk menerjemahkan dan pelaksanaan implementasinya dituntut kreativitas dari pendidik itu sendiri. Betul.
Oke, baik. Dapat dipahami ya. Tidak membayangkan ekskavator lagi kan ya? Tapi masih membayangkan Ibu, membayangkan. karena di media sosial ada kemarin kita pernah baca bahwa ada yang anak SD panen padi, Nah, kolaborasi. Ini Itu salah satu mungkin. apanya ini? Jadi iya, apa anak SD ikut berhuma gitu? Iya. Mungkin itu salah satu implementasinya mungkin ya. Oke. Jadi itu kita menghadirkan seperti kemarin dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Iya. Di depan Dinas Pendidikan itu kan ada expo. Itu diantaranya mereka menghadirkan sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah penggerak, itu menghadirkan istilahnya karya-karya yang kita kenal dengan panen P5 tadi. Jadi anak-anak kita itu diarahkan bagaimana dalam konteks P5 itu mereka itu melihat kondisi real di lingkungan itu. Iya. Bagaimana dia nanti mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian nanti dia bisa membaca fenomena yang terjadi di sekitarnya. Itulah yang kemudian kita hadirkan. Konteks kewirausahaan. Iya. Kita ada tema kewirausahaan misalnya dalam pelaksanaan pendidikan proyek P5 itu. Jadi bagaimana, apa yang mereka lakukan, apa kegiatannya, sehingga ternyata sekolah mengembangkan misalnya pembuatan kuliner. Makanya di P5 itu banyak sekolah-sekolah diantaranya menghadirkan istilahnya hasil-hasil kulinernya, baik berupa kue, masakan, dan lain-lain. Ini juga dalam rangka kita bagaimana nanti mempersiapkan anak-anak menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Kedepannya seperti itu. Dan banyak hal yang semestinya memang ketika proyek P5 ini, anak-anak itu harus kita bawa belajar dalam kondisi yang kontekstual, yang real. Iya. Dapat dipahami. Ada bayangan sedikit. Kalau dulu kan begini kita belajar ya. Jadi segala sesuatunya kita hanya berada di ilmu pengetahuan begitu ya. Kita tidak memiliki aplikasi, tidak diaplikasikan secara nyata gitu. Seperti itu mungkin kira-kira ya ininya garis besarnya. Teman-teman bisa ada kolaborasi SD kemarin informasinya ya. Kolaborasi ya betul. Saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, kasih kurikulum SD. Kita tahu ya Pak Muhtar, SD itu kan masih anak-anak banget ya. Ya, masih anak-anak banget. Bahkan masih ada yang masih disuapin ya makannya. Iya, seperti saya waktu SD. Masih ingat saya. tak ketahuan. Iya. Sehubungan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas berkaitan dengan aplikasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, banyak hal yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana mengaplikasikan program-program dari proyek penguatan profil Pancasila ini pada kurikulum SD? Khususnya untuk kita Kabupaten Tanah Laut, Pak Muhtar. Oh iya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan penerapan kurikulum, ini perlu kita pahami bahwa kebijakan kurikulum ini saat ini baru diterapkan kurikulum pendidikan secara nasional, meskipun masih diberi kesempatan nanti sampai 2027 itu baru berlaku mutlak serentak di seluruh satuan pendidikan. Namun sebenarnya kita sudah mempersiapkan para satuan pendidikan di Tanah Laut. Sebenarnya sebelumnya kita juga sudah ini memberikan motivasi kepada satuan pendidikan. Ibarat orang STAR itu sekarang ini saatnya STAR sama-sama. Kita memang di daerah dinyatakan mungkin masih ketinggalan dari segi mutu, tapi ini saatnya bagi kita di satuan pendidikan untuk istilahnya itu, kalau di kebijakan pemutihan ada istilahnya kita berdiri sama-sama untuk memulai langkah sama-sama. Itu yang kita motivasi pada satuan pendidikan. Nah, sehingga kita mendorong semua satuan pendidikan ini supaya memiliki komitmen yang pertama, komitmen yang kuat bahwa ada kemauan, ada semangat untuk menerapkan kurikulum yang baru ini dan meyakini bahwa kurikulum yang baru diterapkan ini dampaknya
sangat baik bagi peserta didik kita. Mhm. Nah, lalu ketika kita membangun ini, tentu kita memberi pemahaman kepada kawan-kawan di satuan pendidikan alur dari kebijakan ini, dari tujuan nasional, kemudian tujuan pendidikan nasional, kemudian ada visi misi dari pendidikan kita itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Di situ perlu kita garis bawahi ada garis bawah pernyataan pelajar Pancasila. Nah, lalu perlu mencirii, menandai seperti apa pelajar Pancasila. Ya. Nah, kemudian muncul ada profil pelajar Pancasila. Jadi itu tujuannya untuk mengenali yang diarah tadi apa. Nah, pelajar Pancasila itu merupakan pelajar yang sepanjang hayat, kompeten, kemudian berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu yang ingin diharapkan dari generasi kita yang mengikuti pendidikan. Kompeten artinya mereka secara afektif memiliki pengetahuan yang luas, kemudian berkarakter, sikapnya juga mendukung, kemudian berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu ini diturunkan menjadi dimensi kan. Nah, dimensi itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Ada 6 dimensi dari berkeimanan dan ketakwaan sampai ke mandiri tadi kan. Nah, kemudian dari dimensi ini ada elemen, nanti ada sub-elemen. Itu yang menjadi kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini pada dasarnya adalah desain kegiatan membawa siswa melalui kegiatan sebenarnya lebih mengarah ke informal, mereka lebih leluasa. Jadi dirancang kegiatan itu sehingga mereka memiliki kompetensi. Artinya penerapan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sama dengan kegiatan membekali anak dengan kompetensi itu kan, tapi lebih mengarah kepada itu tadi karakter yang lebih ditunjukkan. Sikap perilaku ya. Sikap perilaku. Nah, dengan kesadaran itulah maka satuan pendidikan ini lebih memahami ternyata sebenarnya ini bungkusan yang baru sebenarnya kan. Kalau kurikulum sebelumnya sudah ada penguatan karakter, ada 18 karakter. Sekarang dibungkus baru. Sebenarnya tetap menguatkan nilai-nilai yang sudah. Namun rancangannya adalah sedikit beda di kurikulum yang baru. Nah, itu yang harus dikuatkan. Maka ketika kawan-kawan menerapkan kurikulum Merdeka, itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan, strategi yang harus dilakukan sekolah. Kebijakan, kemudian memahami pembelajaran kurikulum Merdeka, dan salah satunya memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dia sebagai satu struktur. Bagaimana profil ini dibangun? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, dia itu bisa terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. Artinya tetap mata-mata pelajaran membawa misi untuk mewujudkan ini. Kemudian melalui budaya sekolah. Di sekolah ada tata tertib. Ini mendorong munculnya nilai-nilai dimensi yang ada itu tadi. Disiplin, cinta lingkungan, itu kan tadi kemandirian. Nah, di ekstra juga sama, minat bakat biasanya cirinya di kegiatan minat bakat mendorong itu. Dan khusus di kokurikuler ada pembelajaran yang dirancang dalam bentuk proyek. Jadi, nah inilah yang kadang-kadang kawan-kawan di satuan pendidikan masih masih istilahnya itu ragu-ragu, perlu dikuatkan lagi. Nah, maka langkah kita sebenarnya sudah ada begitu ya, cuman dipandang belum kuat ya, sehingga harus dikuatkan lagi dengan proyek ini begitu. Proyek ini makanya harus diproyekkan ya agar kuat begitu. Nah, jadi proyek ini dirancang itu tentu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada langkah persiapan, kemudian pembuatan perangkatnya, pelaksanaannya, kemudian ada dokumentasi juga bahkan ada. Siswa diberi kesempatan untuk mendiseminasikan. Nah, ini yang kita dorong pada guru, kemudian kepala sekolah untuk
menanamkan ini. Dan sebenarnya dalam penerapannya itu tidak mutlak harus terlalu kaku. Jadi satuan pendidikan dalam menerapkan profil ini ada istilahnya itu mempertimbangkan aspek kesanggupan dari satuan pendidikan. Jadi maksud saya begini Pak, apakah program dari program atau apa sih yang Bapak sebutnya dimensi atau elemen atau apa tadi dari penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk kurikulum SD oleh Dinas Pendidikan itu dibuat rancangannya sedemikian rupa dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua satuan pendidikan setingkat SD begitu, maksudnya seperti itu, ataukah ya ini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk melakukan inovasi untuk menerjemahkan sendiri sesuai dengan kemampuan, potensi dan keinginan dari anak-anak itu sendiri. Iya, benar sekali. Nah, jadi sesuai dengan langkah-langkah tadi akhirnya kan dalam penerapan profil ini sebenarnya sangat ditentukan oleh kondisi satuan pendidikan. Jadi konten yang dijadikan tema topik yang diangkat dalam kegiatan proyek itu yang baik adalah kontekstual. Jadi dia sesuai dengan kondisi daerah, lebih baik lagi sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. Nah, karena itu tidak ada keseragaman dalam penerapan proyek ini. Namun dalam penerapannya, karena di langkah awal itu ada beberapa tahapan dalam penerapan proyek. Ada tahap awal, tahap lanjut, dan tahap akhir. Jadi ada persyaratannya sebenarnya. Kalau guru-gurunya itu 50% sudah biasa menerapkan proyek, maka dia bisa ke tingkat lanjut. Tapi kalau belum biasa, maka disarankan untuk tahap awal. Tahap awal ini begini. Mereka menggunakan perangkat proyek meniru dari yang sudah ada di PMM seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi meniru boleh tahap awal. Nah, kalau dia sudah tahap lanjut, nah ini ada langkah modifikasi. Boleh kemudian melakukan inovasi, improv begitu ya. Jadi ada tahapan lah. Jadi di awal ini belajar dulu, tahap awal dulu, kemudian tahap lanjut nanti belajar memodifikasi, nanti di mahir mereka membuat sendiri. Kalau untuk tanah laut sendiri Pak Muhtar, untuk tanah laut sendiri rata-rata pada kurikulum SD ini yang lebih menonjol dari satuan pendidikan apa yang mereka aplikasikan? Oh, dalam proyek gitu ya? Iya. Berkaitan dengan proyek penguatan ini. Jadi biasanya kalau kita melihat bagaimana kawan-kawan menerapkan proyek, mereka memang lebih banyak di tahap awal tadi. Tahap awal mereka melihat contoh-contoh yang sudah biasanya itu makanya lalu ada studi banding begitu ya? Studi tiru gitu ya. Mereka melihat penanganan sampah, biasanya pemanfaatan limbah yang untuk digunakan. Tapi sebenarnya bukan hasilnya. Tapi yang ditekankan prosesnya itu tadi. Bagaimana proses itu berjalan, membangun dimensi itu tadi kan, mandiri, kreatif itu tumbuh. Jadi lebih kepada itu. Masalah hasil itu tentu juga bagus kan, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana proses membangun kompetensi yang wujudnya tadi ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen, itu yang dituju dari kegiatan proyek ini. Nah, namun tetap hasil itu perlu kita beri apresiasi kepada mereka yang sehingga ada panen karya tadi gitu kan. Jadi panen karya ada kesan begini, itu sama seperti pembelajaran seni budaya, keterampilan. Nah, itu kalau melihat hasilnya. Tapi kalau kita melihat proses, sebenarnya dari proses itulah akan tumbuh dampak bagi anak-anak kita. Mereka akan tumbuh sikap-sikap seperti yang dimensi-dimensi yang diharapkan nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi mungkin seperti itu. Lalu bagaimana Pak Dinas Pendidikan dapat memastikan bahwa aplikasi atau implementasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu sesuai dengan indikator yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Yang pertama kita mendorong
kan ada kebijakan bahwa satuan pendidikan memang harus mempelajari kebijakan, kemudian mempelajari panduan-panduan yang sudah dibuat. Kami juga, kita di Tanah Laut saat ini di SD ada 13 sekolah penggerak, Bapak Ibu. Jadi di sekolah penggerak ini kita harapkan menjadi model bagi kawan-kawan yang baru menerapkan kurikulum. Jadi mereka ini mengimbaskan, mereka kadang-kadang di kegiatan komunitas guru, komunitas kepala sekolah itu dijadikan narasumber untuk mengimbaskan praktek baik yang sudah mereka lakukan. Nah, ini akan menjadi pengalaman bagi kawan-kawan kita yang baru. Saat ini di SD sudah 100%. Mencoba menerapkan. Jadi mencoba. Ada 90-an yang masih, waktu tahun 2003 itu kan ada kelas-kelas, ada mandiri belajar, mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Itu waktu itu masih ada 90-an yang mandiri belajar. Mereka menerapkan kurikulum 2013, tapi mulai mencoba kurikulum yang baru. Dan salah satunya yang dicoba adalah itu tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian peran pengawas ini juga kami dorong untuk mendampingi. Di samping ada penjaminan kegiatan Jadi BIMTEK juga rutin kami laksanakan. Iya, seperti itu ya, seperti itu. Maksud saya, apakah Dinas Pendidikan dalam hal ini kurikulum SD itu, kasih kurikulum SD dapat membuat semacam kisi-kisi lah mungkin, bahwa yang dilakukan tuh harus ini seperti itu maksud saya. Sehingga apa yang mereka ciptakan tadi kan masing-masing kreatif ya, apa yang mereka ciptakan memang benar-benar berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ya. Jadi memang ada alur yang harus diikuti oleh satuan pendidikan dalam menerapkan proyek penguatan. Termasuk juga adanya pengujian ya Pak ya, diuji atau dievaluasi begitu? Evaluasi itulah langkah akhir dari alur itu. Jadi di satuan pendidikan merancang, mempersiapkan dulu, kemudian merancang, mempersiapkan tenaga, diantaranya merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi. Jadi itu sebagai suatu sistem secara sistematis berulang terus. Nah, ini memang dinyatakan penerapan kurikulum yang baru ini di samping menerapkan kurikulum juga sambil belajar, itu kan itu yang kita dorong kawan-kawan. Jadi mereka tidak perlu khawatir salah, karena memang ini tahap belajar sebenarnya. Nah, jadi itu yang kita dorong ke satuan pendidikan. Itu tadi peran pengawas ini sangat penting sekali dalam mendukung bagaimana kawan-kawan di satuan pendidikan menerapkan kebijakan ini. Oke, baik, saya ke Pak Suwoto selaku pengawas. Tadi disebutkan oleh Pak Kepala Dinas, peran pengawas dalam hal ini sangat penting. Kalau ada sesuatu yang menyimpang, ini pengawas berdahulu ya Pak ya. Pengawas berdahulu nih dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ini bagaimana Pak peran pengawas sendiri dalam memberikan pengawasan pada satuan-satuan pendidikan untuk menjalankan proyek penguatan profil pelajar ini sesuai dengan indikator yang telah ditentukan? Oke, terima kasih Bu. Jadi pengawas kan memang sekarang orientasinya berbeda itu, bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi lebih dari itu meyakinkan bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan di sekolah itu sudah sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Jadi kami lebih pada pendampingan. Jadi mendampingi. Namanya orang mendampingi sejalan seiring. Jadi mulai dari tahap awal ya Pak ya dilakukan. Mengikuti mulai awal, mensosialisasikan bagaimana membuat tahapan awal, kedua, ketiga, seterusnya, sehingga kita meyakini bahwa apa yang dilakukan sekolah itu benar untuk melakukan proyek profil pelajar Pancasila itu. Nah, dalam perjalanan karena memang sesuatu yang baru seperti disampaikan oleh Pak Muhtar tadi, memang terkadang ada yang salah orientasi, miskonsepsi. Sebagai contoh misalnya di awal-awal, karena ini kan sudah 4 tahun Bu berjalan sebenarnya, mulai tahun 2021. Jadi di awal-awal misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila berorientasi pada hasil, sehingga hampir sama kemudian dengan prakarya. Nah, kita arahkan bahwa itu bukan itu targetnya. Targetnya adalah
profil pelajar Pancasila. Hasil itu nomor sekian. Walaupun itu tetap penting karena itu menjadi motivasi anak. Iya, betul. Itu misalnya Iya. salah satu contoh yang pernah terjadi di awal-awal itu ada terjadi Tapi kesalahan. sebenarnya yang lebih penting seperti yang dikatakan Pak Muhtar tadi adalah prosesnya itu ya, Ya. yang membentuk karakter si anak itu. Betul. Jadi Oke. profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi sasaran. Sasaran utama, mulai dari misalnya berkebinekaan global, kritis, kreatif, dan seterusnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Jadi pengawas meyakinkan bahwa kawan-kawan di sekolah menjalani, mempraktekkan proyek profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan panduan yang ada. Karena sebenarnya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini ada panduan kurikulum, ada panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada panduan pembelajaran dan asesmen yang sebenarnya mestinya dikuasai oleh kawan-kawan di sekolah. Oke. Ada perunannya, Pak. Ya. Cuman walau ini panduan, tapi kalau dalam proyek tentu itu ada inovasi-inovasi. Iya, betul. Walaupun Iya. di situ dipandu misalnya saja Panduan tentu saja dalam garis besar ya. Garis besar. Jadi untuk menerjemahkan itu betul. ya. Namun ada beberapa yang mungkin tidak boleh terlewati. Sebagai contoh misalnya gini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu masuk di kokurikuler yang jamnya itu pasti dan itu masuk jam wajib. Jadi tidak ada karena setiap jam wajib mata pelajaran itu diambil 1 JP. Misalnya ada jam 4 JP per minggu, yang 1 JP diambil untuk proyek. Sehingga semua guru yang ada di sekolah itu harus terlibat. Ada persentase waktu tadi. Karena alokasi mereka mengajar tetap diakui di dalam kurikulum. Maka dia harus terlibat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini salah satunya misalnya. Kemudian 6 dimensi dibedah menjadi elemen, menjadi sub-elemen itu sudah ada. Tetapi saat sekolah menentukan topik itu beda-beda. Iya. Temanya ada, ditentukan temanya, ada 8 tema kalau nggak salah mulai dari TK sampai SMA. Iya. Tetapi TK lebih spesifik karena memang khusus. Tapi untuk SD ada yang hanya 6, kemudian kalau misalnya SMK, SMA itu 8, SMP itu ada 7, itu ada panduan-panduannya. Jadi jelas sekali itu ada aturan-aturannya. Namun begitu menentukan topik, dia harus mempertimbangkan lingkungan sekolah, mempertimbangkan pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian sarana prasarana sekolah, kemampuan dana sekolah, keinginan, minat, bakat siswa. Itu penting sekali. Ini minat bakat. Anak harus senang mengikuti kegiatan ini. Karena seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ini kontekstual. Dibawa anak itu. Jadi learning by doing. Tidak merasa adanya keterpaksaan begitu ya. Iya. Dan hasil dari pengamatan kami di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak itu happy belajar di situ. Bahwa maunya itu pelajaran ini seperti itu. Makanya didorong pelajaran-pelajaran intrakurikuler itu sebenarnya harusnya berbentuk proyek-proyek itu yang diharapkan. Seperti itu sampai ke sana. Iya. Jadi misalnya gini, Masih terkait ini kan ada tema salah satunya misalnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu kan di semua jenjang itu bisa lahir. Bahkan mungkin kalau misalnya kita turunkan ke PAUD, tema ini sedikit diubah kalimatnya menjadi aku sayang bumi. Masalah kasih sayang dengan lingkungan. Nah, ini bisa didesain oleh guru, oleh sekolah menjadi sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam suatu kegiatan. Katakanlah misalnya yang kita sering terlupakan saat ini, bahkan jarang terlihat, persoalan gotong royong misalnya. Itu kan anak-anak bukan hanya dia bisa bekerja mempraktekkan dengan gotong royongnya dengan masyarakat, tapi satu sisi dia nanti bisa membuat sebuah pelaporan, dia bisa menganalisis, dia nanti bisa mengevaluasi, karena sesuai dengan prinsip pengembangan P5 itu, satu adalah holistik. Pembelajaran ini harus menyeluruh. Jadi tidak parsial, jadi multidimensi dia harus bisa membacanya. Kemudian tadi kontekstual, sesuai dengan kondisi saat itu dan saat yang mereka cermati. Contoh banyak yang saat ini topik-topik itu bisa ramai, kata Pak Otto tadi, asik.
Iya, iya, Contoh iya. misalnya masalah demokrasi, nanti kita mau pilkada, tadi pileg, dia bisa mencermati kok di situ. Bahkan dia bisa mengevaluasi ada apa dengan demokrasi kita misalnya. Ini membuat kita, anak-anak kita ke depan itu menjadi lebih dewasa berdemokrasi. Harapannya kan karakter Pancasila seperti itu. Jadi mereka tidak mau terlibat dengan praktek-praktek demokrasi yang dalam tanda kutip menyalahi norma. Ya. Nah kemudian yang paling penting adalah kegiatan itu memang berpusat pada peserta didik, bukan gurunya yang aktif. Dia kita dorong untuk berpikir kritis tadi. Dia kita dorong untuk bernalar kritis dengan kemandirian yang mereka miliki. Dan yang tidak kalah penting karena ini proyek, maka harus bersifat eksploratif. Dia menggali dan menggali. Inilah jadi paling tidak ada 4 item yang menjadi ciri dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Inilah yang harus dipahami oleh para pendidik kita, sehingga nanti betul-betul pembelajaran itu menyenangkan, ya, aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, pembelajarannya pakem lah istilahnya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau sudah senang anak itu belajar, saya yakin ini akan menjadi sebuah motivasi penting bagi mereka. Betul. Berarti proyek P5 ini diterapkan pada semua jenjang pendidikan, Pak? Betul. Oke, seperti itu, ya. Dapat dipahami. Sebelum saya ke Pak Anang, kita ada suara pendengar. Ada rekan Jamhuri di Batilai. Nanya aja Pak, apakah study tour pelajar termasuk dalam program P5 juga? Kan sering dengar di medsos bermasalah dengan hal-hal seperti ini. Mulai dari ada anak yang tidak punya biaya dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak-Bapak tanggapannya terkait dengan hal-hal seperti ini? Baik, terima kasih. Langsung bisa ditanggapi mungkin Pak Dinas Pendidikan? Ya, baik. Jadi biasanya memang ada kebiasaan dari sekolah-sekolah melaksanakan study tour. Terutama bagi anak-anak yang sudah mau menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dan ini mungkin hampir seluruh Indonesia ada. Betul. Ya. Kalau dikatakan itu apakah proyek bagian dari P5, saya kira itu mungkin ada, mungkin tidak. Ini tergantung apakah memang diprogram oleh sekolah, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Kalau memang tujuan itu diprogram oleh guru dan oleh sekolah untuk memang memberikan nuansa penguatan dalam konteks peningkatan kompetensi lulusan, kompetensi siswa, itu bisa termasuk kategori kegiatan P5. Tetapi kalau itu tidak diformat seperti halnya memang itu dalam rangka meningkatkan kompetensi, saya kira hanya sekedar misalnya jalan-jalan rame-rame tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, sepertinya sekarang ini ada kecenderungan itu hanya refreshing. Refreshing. Jadi tidak bisa dikatakan kalau seperti itu tidak dikatakan kegiatan P5. Apalagi bagian dari P5 ya. Iya, apalagi mereka sudah hampir selesai. Menyelesaikan, tidak bisa. Karena sekali lagi terkait dengan P5 itu terkait dengan mata pelajaran kita. Karena bagian pendukung dari intrakurikuler yang saya katakan tadi adalah kegiatan kokurikuler. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat pada saat ini untuk ada yang gabung? Oke, baik, silakan. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Armah Bu di Pelehari. Oke, Bu Armah di Pelehari. Di Ambungan juga ada Armah juga nih biasanya. Iya, ada Armah yang lain. Baik, silakan Bu Armah, apa yang mau disampaikan pagi hari ini? Oh, Inggi. Jadi ini sedikit penyampaian aja Bu lah. Ada bapak-bapak dari Dinas Pendidikan. Betul. Bosnya langsung nih. Nah, jadi begini Bu lah. Menyikapi tentang anak usia TK
Nah, ini kan anak di masa pendidikan TK itu tidak dibelajarkan untuk membaca. Oke. Nah, sedangkan di tingkat SD, untuk masuk ke tingkat SD, anak itu untuk menghadapi kurikulum di SD itu dituntut untuk sudah bisa membaca. Kalau ia tidak bisa membaca, maka ia akan ketinggalan jauh dari anak yang sudah membaca. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita kan sekolah TK itu tidaklah murah ya Bu ya. Iya betul. Nah, Paling mahal kayaknya ya di TK itu. membaca, Betul. untuk bisa membaca itu kan kita sebagai orang tua harus ibaratnya tuh katakanlah keluar biaya pulang Ya, untuk meleskan ya. akademinya Betul. membaca. Iya. Sampai masuk SD Atau paling ya, kadang ibaratnya orang tua nih mumet sorangan pulang di rumah. Iya, betul. Hendak mempelajari anaknya supaya bisa membaca. Iya. Karena untuk ke tingkat SD di kelas 1 itu ia tidak akan bisa mengikuti pelajaran kalau tidak bisa membaca. Nah, Oke. itu saja Bu yang ingin Iya, Ulun iya, sampaikan. Jadi bagaimana menyikapi hal ini begitu ya Bu ya. Oke. Iya. Makasih banyak Ibu Baik, Bapak. baik. Terima Iya. kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semacam unek-unek Pak Kadis. Ini mumpung ketemu dengan Pak Kadis sendiri begitu ya. Iya. Dia di TK itu tidak boleh anak belajar membaca. Tetapi ketika mau masuk SD itu harus bisa membaca. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Arma. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Arma ini memang satu fenomena yang kita hadapi ya. Jadi di dalam pembelajaran di tingkat PAUD atau TK itu memang kita tidak mewajibkan anak-anak untuk pandai membaca. Tetapi mereka harus juga dikenalkan dengan simbol-simbol. Jadi simbol-simbol angka, huruf itu memang harus dikenalkan kepada anak, tetapi tidak mereka harus bisa membaca. Nah, terkait dengan ini ke SD sebenarnya kita sudah jelas ada larangan sebenarnya. Kita tidak memperbolehkan di SD itu ada tes baca, tulis, hitung. Udah ada edaran kita. Dan itu sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa di masa-masa sekarang kita ada yang namanya masa transisi PAUD SD. Sehingga di kelas 1 itu guru-guru memang harus nanti memposisikan dan memperlakukan anak-anak TK itu layaknya dia masih juga di TK. Jadi pembelajarannya tidak boleh ada yang sudah langsung begitu ya, harus langsung belajar membaca. Ya, makanya itu kita akan mempersiapkan guru-guru di tingkat bawah SD itu untuk mereka nanti mampu mengayomi anak-anak yang baru lulus dari TK. Sedikit demi sedikit ya Pak ya, mengenalkan membaca tadi. Jadi kebijakan kementerian bahkan tahun 2024 ini dalam pengangkatan tenaga guru P3K kita telah membuka peluang kemarin kepada guru-guru TK negeri yang honorer untuk mengikuti seleksi P3K yang ditempatkan di SD kelas awal. Jadi harapannya mereka nanti memang bisa menjalankan tugasnya bagaimana nanti mengayomi anak-anak yang baru masuk SD. Iya. Nah, ke depan pun kami sudah merancang dan insya Allah akan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada guru-guru yang mengajar di kelas 1 ini. Bagaimana mereka untuk melaksanakan pembelajaran di masa transisi PAUD SD ini. Nah, inilah yang nanti kita akan coba memberikan penguatan kompetensi tambahan kepada para guru di kelas bawah sehingga tidak salah asuh tadi. Betul. Ya, tidak salah Jangan asuh. sampai mereka ketika masuk di SD jadi kaget begitu ya Pak. Ya, kaget pada akhirnya nanti shock dan stres. Lalu banyak yang menangis gitu. Iya, anak sekolah lagi sekalinya sekolah SD dimarahin ibu bapaknya katanya. Padahal di TK itu kan kegiatan yang biasanya sangat menyenangkan. Mereka enjoy, mereka ramai sebagai bagaimana mereka fungsi bermainnya di situ lebih banyak ketimbang istilah belajarnya. Kita lebih banyak mengarahkan kepada bagaimana pengembangan karakter dari anak-anak kita. Memang tadi ada istilah high cost ya.
biaya tinggi di TK. Betul, memang sekarang juga fenomena seperti itu ada. Dan kita memang sudah mengarahkan agar di dalam konteks pengelolaan pendidikan di taman kanak-kanak, agar yang menjadi persoalan adalah yang banyak kita temukan, di mana sekolah-sekolah mewajibkan kepada peserta didik, kepada orang tua untuk menebus pakaian. Nah, ini juga menjadi fenomena. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah menghimbau supaya terkait dengan ini sekolah tidak mewajibkan. Tapi kalau menawarkan boleh. Itu pun juga dengan harga yang wajar. Jangan sampai orang tua itu dibebani dengan biaya-biaya yang terlalu berat. Ada informasi yang masuk ke kita seperti itu. Jadi inilah yang tentu harus kita edukasi juga kepada seluruh satuan pendidikan, bahkan orang tua juga. Tapi bagaimanapun juga yang namanya sekolah kan perlu pakaian juga kan. Betul, iya. Jadi ya yang wajar-wajar saja. Iya, dan anak-anak juga Pak, ketika pakaiannya kada sama lawan kawannya, nah dia akan kayak minder, bisa supan, kada mau turun. Nah, itu. Asal jangan dibikin proyek, Pak ya. Kalau bikin proyek lalu profit ya. Profit itu bisa susah nanti. Iya. Jadi dapat dipahami ya Bu Armah, artinya memang itu adalah sebuah fenomena ya. Tetapi Dinas Pendidikan sudah melakukan pemikiran dan membuat perencanaan untuk mengurangi itu. Karena mungkin untuk menghilangkan sama sekali kan mungkin tidak bisa ya, tapi ada kebijakan-kebijakan yang dapat mengimbangi agar itu tidak terlalu membebani ya kepada orang tua ya, dengan tadi tidak menganjurkan atau bahkan melarang kepada SD untuk memasukkan anak penerimaan murid baru dengan tes membaca. Oke. Iya, seperti itu ya. Kalau untuk biaya tadi udah dapat diterjemahkan sendiri. Baik, saudara pendengar, yang berikutnya ada Pak Rahmat Supriyadi, UPTD SMPN 1 Batu Ampar. Oke, baik. Selamat pagi Pak Rahmat Supriyadi. Apabila tema dalam P5 tidak bisa mengakomodir minat bakat siswa, bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa prinsip dari penerapan P5 itu kan yang pertama holistik ya. Kemudian yang kedua kontekstual. Ya, kontekstual. Kemudian yang ketiga berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat adalah eksploratif. Nah, tentunya memang di dalam sebuah pelayanan pendidikan kita melayani individu-individu. Ya tentunya tidak semua itu senang, tidak semua setuju. Tapi bagaimana kita membawa mereka, guru itu punya strategi untuk mereka nanti pada akhirnya tertarik. Kalau tema-tema yang disampaikan Pak Suwoto tadi, ada 8 tema besar yang disiapkan dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu memang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Yang tentu saja persoalan perbedaan tadi harus mampu oleh guru mengajak mereka. Iya, artinya ketika sekolah hendak menetapkan ya ini tema yang harus dilakukan kepada anak-anak, tentu akan melakukan evaluasi dulu ya Pak ya. Artinya memilih yang terbanyak dari minat bakat dari anak itu sendiri, seperti itu. Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas sekali lagi kontekstual itu kan berkaitan dengan kondisi lingkungan sekolah. Apa sebenarnya tema-tema besar yang bisa diangkat di sana? Banyak loh. Sehingga nanti ini akan memberikan pengalaman dan menimbulkan pemikiran-pemikiran eksploratif. Bahkan bukan hanya di sekitar sekolah, tapi di tatanan kita kabupaten itu bisa.
Contoh misalnya ketika bicara tentang demokrasi, dimanapun, sekolah manapun bisa mengangkat itu. Bisa mereka dikembalikannya ke desanya. Oh, ini bagaimana pemilihan kepala desa di tempat kita. Bikin proyek. Nanti ada kegiatan pilkades, bisa saja anak-anak kita ajak ke lapangan untuk mengamati itu, sehingga mereka bisa, oh seperti ini kita. Nah, nanti pilkada bulan November dengan konteks yang salah satu dari 8 tema besar Pilih tadi itu bisa diajak anak-anak kita. Oke. Ya. Terutama sekarang ini juga masalah kondisi masyarakat kita. Di sekolah kita mungkin ada bullying masih, walaupun kita sekarang sudah mengkampanyekan agar tidak ada lagi. Bullying itu tidak hanya secara langsung di alam nyata, tapi di dunia maya pun bisa terjadi. Iya, betul. Bullying sekarang. Jadi tema-tema itu bisa dimunculkan. Nah sekarang persoalan senang tidak senang, ya memang itu harus kita akui. Iya, artinya di sini dituntut kepiawaian pendidik. Betul, ya, untuk dapat menjadikan itu sebagai sebuah yang menjadi kesenangan dari seluruh siswa kita. Betul. Begitu. Mengajak mereka. Iya, dengan berbagai cara seperti itu ya. Oke, makanya mungkin saat ini guru dituntut dengan bukan hanya istilahnya pengetahuan keilmuannya ya, tapi juga ada inovasi-inovasi yang secara langsung dapat dilihat oleh anak didiknya, seperti itu mungkin ya. Iya. Oke. Apakah boleh Pak, berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Rahmat Supriyadi, ketika suatu masa misalnya kegiatan ini setelah kita lakukan beberapa kali begitu, misalnya nih target kita 5 kali melakukan kegiatan ini, kita lakukan misalnya 2 kali, 3 kali, ternyata anak didik kita ini kurang respon, kurang respect begitu. Nah, lalu diambil kesimpulan untuk berpindah kepada tema yang lain. Oke, jadi sekali lagi tema-tema itu kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Harus dilaksanakan seluruhnya kah? Harus dilaksanakan. Tetapi nanti ada sub-sub lain yang. Jadi itulah artinya diversifikasi dalam menentukan model desain pembelajaran itu ada pada otoritas dan otonomi sekolah. Yang membuat ciri dari masing-masing satuan pendidikan itu bisa berkembang berbeda-beda. Oke. Iya. Dapat dipahami ya Pak Rahmat Supriyadi. Baik, saya ke Pak Anang Haryanto. Pak Anang, pejabat fungsional disetarakan. Apa nih Pak perannya di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Terima kasih Bu. Kebetulan saya ditugaskan di CFT bidang SMP, yaitu pengembang kurikulum, pengembang teknologi pembelajaran. Kebetulan ya sesuai dengan tupoksi bahwa dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita mengeksplorasi dari beberapa sekolah untuk menjalankan kegiatan kurikulum merdeka ini. Dan diantaranya bahwa proyek yang diadakan itu adalah proyek untuk siswa mengalami kegiatan yang ada di lingkungan mereka. Salah satu contohnya demokrasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bahwa demokrasi kalau di SMP, kebetulan saya di bidang SMP, itu ada pemilihan OSIS, pemilihan ketua OSIS, dan mereka betul-betul mencontek dari KPU. KPU seperti apa sih menjalani kegiatan pemilihan umum seperti kemarin. Dari itu ada beberapa sekolah mereka berkunjung ke KPU. Dia tahapan-tahapan apa yang dilakukan. Jadi itu diantaranya. Kemudian kalau ada yang kurang respect dan sebagainya tadi, kemarin kami melakukan kegiatan inovasi, yaitu tentang rukun 5, guru kunjung 5 siswa. Bahwa itu adalah untuk guru itu mengunjungi siswa yang mengalami hal-hal yang kurang enak atau memang belum mampu untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan proyek tadi, hingga didampingi oleh guru tadi. Kebetulan kemarin saya mengambil sampelnya di SMP 6 Binta. Kemudian berkaitan dengan itu juga tentang kearifan lokal.
Kemarin saya mengambil sampel di SMP 3 Jorong, yaitu mengambil tema kembali berkebun. Karena kebetulan di SMP 3 Jorong itu tanahnya luas dan perlu pemanfaatan. Dan ternyata saat kita laksanaan situ, orang tua siswa mendukung. Karena memang kebiasaan lingkungan di sana orang tua kebanyakan adalah petani atau berkebun, hingga seperti itu diantaranya. Hingga kebetulan karena bertugas sebagai pengembang teknologi pembelajaran, mau tidak mau harus ikut terjun langsung untuk melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran tadi, inovasi pembelajaran, yaitu diantaranya. Oke, baik. Artinya di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan dari setiap bidang pendidikan, bidang pendidikan dapat sesuai dengan dapat mengaplikasi tema-tema yang ada di dalam situ dengan bimbingan kah atau dengan seperti misalnya bukan inovasi sih, keinginan dari sekolah itu sendiri. Dengan bimbingan, kebetulan kan memang ada seperti pengawas ini yang memang langsung yang terjun di lapangan gitu. Oke. Baik. Ya, Satu lagi, masih ada suara pendengar kita. Ternyata waktu bergerak begitu cepat ya. Iya. Lewat malah ya. Oke, berada di John lewat. Ada satu suara pendengar kita, ada rekan Haris di Pabahanan. Bagaimana manajemen waktunya Pak dengan pendidikan formal? P5 ini kan bisa dikatakan anak-anak lebih baik langsung berada di lingkungan sekitar pembelajaran. Misalnya keluar lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan waktu belajar di dalam sekolah? Oke, jadi Pak Haris, terkait dengan pembelajaran di sekolah itu ada intrakurikuler. Itu sudah ada alokasi waktu, pada setiap mata pelajaran sudah ada alokasi waktu, baik itu di SD maupun di SMP. Nah, kegiatan kokurikuler, ketika guru mau melaksanakan kegiatan P5, itu mereka tentu akan hadir nanti keluar dari sekolah. Dan itu nanti didesain sedemikian rupa, karena tadi sudah ada paling tidak 25% dari sejumlah GP itu harus ada dialokasikan untuk kegiatan P5. Tinggal nanti bagaimana guru mengaturnya. Nanti berapa jam kira-kira? Ya makanya memilih tema itu jangan terlalu jauh dari sekolahnya. Iya. Bahkan tema-tema itu misalnya terkait dengan misalnya terkait dengan menanam pohon misalnya gini, bangunlah jiwa dan raga. Raga kita nih. Bangun jiwa dan raga itu salah satu tema. Iya. Itu kan tanpa kita hadir ke lapangan bisa. Dengan fenomena, katakanlah di situ ada kasus bullying, ada sekarang yang rame nih, masalah judi online. Kita bawa anak itu dengan bagaimana mendesain P5 tadi. Jadi mereka itu mengeksplorasi kira-kira seperti apa, mungkin apa yang menjadi penyebab ini, lalu kira-kira dampaknya seperti apa bagi individu, bagi masyarakat. Inilah yang diharapkan anak-anak itu nanti akhirnya memahami, oh kalau gitu judi itu tidak baik untuk kita lakukan. Baik menurut agama, menurut hukum tata negara juga demikian. Terlebih terkait dengan persoalan di masyarakat yang tidak termasuk dalam hukum formal. Yang olehnya karena itu dilihat sendiri bagaimana orang berjudi itu akibatnya. Tidak ada yang menang dalam judi. Tidak ada yang kaya dengan judi. Tidak ada yang kaya dengan judi. Semuanya pasti kalah dan semuanya nanti bisa miskin dengan judi. Betul. Itu kata Bang Haji Romai Rama. Dia meracuni kehidupan. Iya. Seperti itu ya Pak. Sedikit Pak Haris ya.
menstabilo mungkin yang Oke, dijelaskan baik, oleh baik. Pak Silakan Kadis. Pak Suwata. Jadi kalau masalah alokasi waktu tidak usah dikhawatirkan itu akan memakan waktu intrakurikuler yang disediakan oleh kurikulum, karena sebenarnya ini sebutan istilahnya project, bukan proyek sebenarnya. Karena di permen-permen ini saya lihat tulisannya project sebenarnya. Dan kalau saya lihat itu adalah kegiatan unik sebenarnya. Kalau penjelasannya itu. Nah, Iya. di dalam proyek ini alokasi waktunya sudah disediakan. Jadi tidak Tadi akan disebutkan pernah oleh Pak Kadis tadi kan 25% paling tidak Iya. ya. Jadi contohnya misalnya dia dialokasikan waktu 120 JP per tahun. Itu untuk SMP itu antara 2 sampai 3 proyek. Jadi minimal 2, maksimal 3 proyek. Kalau itu di rata-rata anggaplah 3, maka itu rata-rata 30 JP per proyek. Jadi alokasi waktu sudah ada. Walaupun di dalam implementasi tidak mesti dibagi 3 seperti itu. 120 bagi 3, enggak seperti itu. Tetapi tergantung dari tingkat kesulitan, kerumitan, keluasan, kedalaman proyek yang dibuat. Bisa jadi ada yang proyek menggunakan 40 JP, yang lain mungkin bisa menggunakan 25 JP. Sangat diberi keleluasaan sekolah untuk memanajemen waktu, tempat. Dan itu pun juga, dan ini dalam pembagian waktu di jam per minggu itu juga ada yang reguler, ada yang blok, macam-macam. Ada yang perkawinan antara reguler dengan blok, itu semuanya diserahkan kepada sekolah karena memang dengan catatan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas, jangan memilih lokasi yang jauh begitu ya, sehingga mungkin akan memakan waktu sehingga melebihi dari 25% dari jam pelajaran tadi. Tentu itu sangat situasional. Silakan sekolah, itu pasti sekolah akan tahu mana yang lebih baik untuk anak-anaknya. Karena betul-betul diserahkan kepada sekolah untuk memanajemen itu. Sehingga rambu-rambunya umum sudah ada, tapi improvisasi memang betul-betul diserahkan sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Itu Ibu. Tapi apakah ada kompetisi nantinya? Mungkin Pak, mungkin ya. Apa kompetisi dari sekolah-sekolah jadinya, kita mau proyeknya lebih, ranknya lebih tinggi nih dari sekolah lain. Apakah bisa terjadi seperti itu? Ya kompetensi ya kolaborasi karena kita tidak hanya bersaing tapi juga perlu kerjasama antar sekolah sebenarnya. Itu yang mungkin perlu ditanamkan, bukan hanya pada anak tapi pada antar sekolah juga kompetensi dan kolaborasi. Jadi sukses bersama, jangan hanya menang sendiri. Kalau berhasil sendiri itu biasa, tapi sukses dan berhasil bersama itu baru luar biasa. Iya. Oke, ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Kita cari yang sulit aja nih katanya. Biar range-nya agak lebih di dinas pendidikannya gitu. Iya. Oke, Anang silakan. Bahwa sebetulnya tidak ada yang paling gitu ya. Tapi mereka diharapkan berbagi. Jadi yang sudah duluan menguasai itu berbagi dengan sekolah yang belum. Jadi situ intinya di situ sebetulnya. Jadi tidak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Tetapi hanya saling berbagi tadi, saling mendukung. Jadi akhir dari proyek ini tidak ada apresiasi ya? Iya. Kalau soal apresiasi, ini kan ada kompetisi. Kontes nanti. Nanti akan kita pikirkan kemudian. Nanti akan kita lihat nanti. Jadi saat ini memang kalau untuk penampilan sekolah-sekolah penggerak, kita memang sudah memberikan atensi. Jadi karena mereka sekolah penggerak ini diberi tugas untuk bergerak dan menggunakan. Jadi kita daulat untuk mengimbaskan ilmu yang mereka miliki kepada sekolah-sekolah sekitarnya untuk tadi kolaboratif, sama-sama maju, sama-sama berkembang. Nah, sehingga pemerintah daerah itu memberikan apresiasi kemarin untuk sekolah penggerak di SMP itu udah sekolahnya diberikan sepeda motor dinas nih, biar bisa bergerak membantu sekolah-sekolah lain. TK juga, sekarang maunya SD, ada 13 sekolah. 13 sekolah itu juga minta mereka. Dan kemarin saya dengan Pak Munter, karena kalau memang ada pergeseran anggaran, kenapa tidak? Mereka juga punya perlu diberikan stimulan karena mereka juga melaksanakan tugas-tugas tadi untuk mengimbaskan. Iya. Jadi bukan hanya mereka berada di dalam kelas doang begitu ya. Bukan di sekolah mereka sendiri. Jadi mereka juga keluar untuk sama-sama, terutama melalui komunitas belajar yang ada seperti KKG.
Nah, mereka hadir di sana. Ya, jadi saya sampaikan ilmu itu kalau dibagi maka akan berkembang. Tapi kalau ilmu hanya dimiliki sendiri, Simpan dalam kantong. lama-lama nanti akan hilang. Percaya Iya, dah? betul. Percaya dah? Iya, Pasti iya. akan hilang. Tapi kalau dibagi dia terus berkembang. Nah, oleh Iya, karena itu iya. saya minta, ayo kita kembangkan ilmu itu sama-sama untuk memajukan pendidikan di tanah laut. Seperti itu ya. Jadi bukan sendiri-sendiri Iya, berjalannya, iya. tapi bersama-sama. Jangan menaikkan citra sendiri, Bu ya. Iya. Kolaboratif tadi. Iya, kalau Iya, iya. Sebenarnya mungkin ada saatnya harus kolaboratif, ada saatnya juga harus kompetitif. Untuk maju itu kan perlu jiwa kompetitif itu. Karena masyarakat juga melihat, Pak. Iya. Sekolah mana ini, Itu Pak. penilaian masyarakat. Mungkin jadi nilai tambah bagi sekolah. Oh, ini bagus kegiatannya. Maka nanti minat masyarakat akan naik. Artinya satuan pendidikan memang itu tadi perlu sekali kolaboratif, tetapi jangan dihilangkan kompetitifnya. Iya, Jadi iya. fenomena sekarang Ada terkait dengan pendidikan itu ada kecenderungan orang tua itu tidak memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi kalangan ekonomi tertentu ketika dia merasa bahwa satuan pendidikan itu mampu menjawab ekspektasinya, mampu memberikan layanan terbaiknya. Nah, oleh karena itu kami selalu mengingatkan kepada kepala-kepala sekolah, ayo lakukan inovasi, ayo berikan layanan lebih. Apa sih sebenarnya keunggulan yang harus kita tawarkan kepada orang tua sebagai customer kita, sehingga sekolah itu tidak kehilangan murid, tidak ditinggalkan orang tua. Iya, iya. Nah, kalau mereka bisa membaca itu, tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah swasta pun sekarang bisa tumbuh, walaupun ada juga sekolah swasta yang mati suri, bahkan akan mati beneran. Itu karena tidak bisa berkembang tadi, tidak bisa berinovasi. Tapi kita lihat, alhamdulillah di tanah laut ada sekolah swasta seperti Walad dan Soleh, kemudian Darul Quran, As-Salam. Orang tua banyak ke sana. Kenapa? Padahal dari segi biaya mungkin agak tinggi, tetapi karena mereka merasa nyaman menempatkan anaknya di situ, mereka merasa terfasilitasi. Percayaannya juga, dan Bu ya. itu tadi Ada masalah nilai trust-nya tambah yang tadi. iya. Ada nilai tambah. Nilai sehingga tambah yang ada trust yang muncul dari orang tua. Oke lah, anak saya harus ke sini. iya. Ada kelebihan-kelebihan. Iya, Ini karena yang kita harus tahu Pak ya, orang tua ini akan habis-habisan untuk anak. Betul. Kata kalau ada bilang apa sih yang tidak untuk anak begitu ya, Betul. apalagi kalau untuk sekolah. Ya, apalagi kalau orang tua melihat anaknya itu kalau bahasanya tuh cangkal sekolah, senang sekolah, orang tua akan tidak memperhitungkan lah untuk masalah biaya. Kadang seperti zaman kita dulu Pak, karena seperti zaman saya gitu ya, saya yang lebih tua. Ada anak-anak yang sekolah ini rasa kayak semacam beban, kayak semacam hukuman gitu Pak. Kalau sudah pagi-pagi ini, aduh rasanya anak sekolahan, sekoler benar. Nah, karena iya betul, rasanya tuh rasa gimana gitu. Nah, makanya kalau pas jadi hari-hari masa-masa libur itu yang hore libur telah tiba, nah, seperti itu. Biasanya ada guru killernya aja begitu. Dan mata pelajaran yang paling disukai waktu itu adalah Jam kos. betul. Ya. Zaman saya itu ya. Zaman kita Iya, seperti itu. Nah, jadi saat ini memang sudah di format sedemikian rupa agar sekolah ini memang benar-benar saat sekolah itu saat yang membuat anak-anak senang gitu ya, membuat anak-anak Dan senang. sekarang P5 jadi yang ditunggu-tunggu. Yang horenya itu P5 ternyata. Nah, itu dia. Iya. panen pilih lah. Iya. Jadi kolaboratif kompetitifnya tipis nih, Bu. Gimana pemutar itu? Sebetulnya tidak juga. Karena itu akan kelihatan gitu. Inovasinya muncul. Pak Anang Haryanto, apakah pelaksanaan kurikuler tadi ya keluar kelas ini harus ada setiap hari atau ada jam-jam tertentu atau bagaimana? Atau ada misalnya dosisnya gitu seminggu 3 kali atau berapa begitu? Tidak harus karena tergantung masing-masing. Tergantung satuan pendidikan masing-masing. Oke. Oleh sebab itu kan nanti akan muncul panen P5 tadi kalau di sekolah ada market day, ada seandainya yang kesenian yang akan tampil di saat itu gitu kan, di akhir-akhirnya itu. Dan alhamdulillah kalau seperti kami lihat, kami kunjungi kemarin, siswa-siswa malah antusias. Jadi mereka melayani kami tanya sesuatu, mereka langsung melayani dan tidak malu-malu seperti zaman kita dulu. Kita kan memalukan.
Betul. Sekarang tidak. Di beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi itu saat market day, Pak bisa ngolah ini dari apa, dan mereka menerangkan. Kemudian saat dia menampilkan tarian dari mana, terus apa maknanya, mereka menjelaskan. Bukan gurunya lagi. Kalau itu kan kita gurunya, tapi ini tidak. Oleh sebab itu yang sebenarnya mengalami tadi tuh, proyek tadi kan mengalami, hingga mereka lebih mendalam anunya. Artinya benar-benar proyek ini membentuk jiwa karakter dari anak didik begitu ya. Iya. Oke. Bu. Ya, sayang sekali ternyata waktu kita sudah berada di zona lewat 30 menit, Pak. Lewat sekali. Ya, lewat sekali. Ya, asik sekali kita kalau berbicara soal pendidikan, dunia pendidikan, karena memang dunia pendidikan ini adalah dunia awal untuk masa depan gitu ya, Pak ya. Investasi jangka panjang. Iya, investasi negara untuk jangka panjang. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam konteks proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Dan meskipun demikian, saya masih minta closing dari Pak Kepala Dinas Pendidikan. Apa yang disampaikan untuk sekolah, untuk pelaksana dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Oke, jadi untuk semua satuan pendidikan, terutama yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, tentu kita mengharapkan agar yang pertama adalah guru dan semua jajaran di satuan pendidikan harus terus kreatif, inovatif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, agar di dalam pengelolaan pendidikan, dalam pelayanan pendidikan, itu bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan mampu menjawab ekspektasi orang tua, ekspektasi masyarakat, dan ekspektasi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Kita ingin agar generasi muda Indonesia ke depan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga tetap memiliki karakter Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu closing dari kami di sini, dan terima kasih atas segala atensi dari para pendengar radio Tuntung Pandang FM 102,3 FM. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan pada gelombang yang sama. Masih banyak tema-tema menarik yang ada, yang saat ini sedang kita kembangkan seputar pendidikan. Pendidikan, diantaranya nanti kita sedang mengembangkan sekolah-sekolah inklusif, dan kita sedang membentuk unit layanan difabilitas sesuai dengan hak-hak warga negara, yaitu hak pendidikan itu adalah hak konstitusi yang harus kita berikan kepada semua warga Indonesia. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 11 Juli 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Abdillah atas kebersamaan.